Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami podcast Coroner KPU Kabupaten Bogor. Semoga teman pemilih hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia. Juga teman-teman yang hadir di sini ya, dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Oke, pada hari ini teman pemilih, kami kedatangan tamu spesial ya, teman-teman dari PPK Kecamatan Dramaga yang punya IPB ya, Institut Pertanian Bogor nih. Mantap. Kedatangan teman-teman PPK Dramaga, kita akan ngobrol beberapa saat ke depan terkait dengan penyelenggaraan pemilu Pesta Demokrasi tahun 2024 ya, khususnya tentunya adalah di Kecamatan Dramaga. Bagaimana ya Kang? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat, oke. Bahagia? Bahagia. Harus bahagia. Iya. Jadi KPU ini sekarang punya tagline ya, khususnya kita nih di Divisi SDM, bersama KPU kita bahagia. Jadi sebagai penyelenggara pemilu, kita melaksanakan pesta demokrasi ini, namanya pesta kan, harus bahagia dong. Nggak boleh pesta itu bikin bete, bikin tegang, bikin takut dan sebagainya, harus bahagia. Ini saya dengan siapa nih? Dengan Pak Ketua ya? Saya Ega Sarkis. Ega Sarkis dari Kang Ega sebagai apa? Datin. PJ Datin. Oke. PJ Data dan Informasi ya. Kemudian ditemani Handika Riana dari PJ SDM, Kang Handika Riana. Iya. Oke. Saya Muhammad Soleh di teknis, PJ teknis. Kang Soleh ya. Iya. Oke. Jadi hari ini sebenarnya Pak Ketua berhalangan hadir ya? Iya. Tidak bisa hadir. Oke. Tidak bisa hadir. Ya, tidak apa-apa. Ini juga sudah cukup mewakili ya teman-teman PPK Dramaga. Oke, teman-teman. Bagaimana nih perjalanan PPK Dramaga nih dalam menjalankan beberapa tahapan pemilu 2024 ini? Dari mulai teman-teman dilantik nih, bisa cerita nih, siapa aja nih yang mau cerita nih? Mantap ya. Nanti bisa nyambung juga ditambahkan ya. Iya, siap. Silakan Kang Soleh. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami dari PPK Dramaga, terutama Kang Solah nih langsung memimpin ya kegiatan ini bersama Kang Komisioner kita nih ya, Kang Solah. Mudah-mudahan apa yang biasa dipanggil Gus Solah ya? Oh ya, biasanya dipanggil Gus Solah nih. Waduh, mantap nih. Berat. Mudah-mudahan dengan kita adanya di sini, insya Allah pemilu aman dan lancar, juga sukses ya. Kami dari PPK Dramaga sejak dilantik menjalankan tahapan-tahapan yang sudah diagendakan oleh KPU. Alhamdulillah sampai hari ini kita tidak ada masalah kan, lancar-lancar saja. Dimulai dari kita perekrutan ya, direkrut sebagai calon anggota PPK, kita masuk juga ke CAT ya, dari CAT kita masuk ke wawancara. Dari wawancara alhamdulillah kami berlima gitu ya, dilantik sebagai anggota PPK di Kecamatan Dramaga oleh KPU Kabupaten Bogor secara bersamaan. Di antaranya ada Kang Apri Wahyudin sebagai ketua, saya Muhammad Soleh sebagai TPJ teknis, juga ada Kang Handika itu sebagai PJ SDM, ada Kang Ega Sarkis itu sebagai Datin, PJ Datin, dan juga teman kita satu lagi Kang Wayan itu sebagai PJ Sosparmas. Oke. Nah, kebetulan hari ini beliau juga kurang sehat, jadi nggak bisa ikut kan. Nah, jadi alhamdulillah kami berlima melaksanakan tugas dari KPU secara bertahap gitu ya, mulai dari kita perekrutan calon PPS, alhamdulillah berhasil sampai jadi PPS. PPS kita itu ada 10 desa kan, 10 desa yang alhamdulillah setiap PPS 3 berarti ada 30 orang.
Nah setelah itu kita juga merekrut Pantarlih ya. Setelah PPS terbentuk kita merekrut Pantarlih. Alhamdulillah Pantarlih kita sejumlah berapa itu Pantarlih? Sejumlah 318 TPS kan. Nah jadi dari 10 PPS itu jumlah kita TPS-nya ada 318. Alhamdulillah dengan adanya Pantarlih kita terbantu untuk mendapatkan data ya, pemutakhiran data pemilih, sehingga alhamdulillah Kang Ega berjibaku sebagai datin gitu kan. Jadi bersama Pantarlih yang bekerja selama 2 bulan Pantarlih, sehingga menghasilkan data pemilih hasil pemutakhiran. Setelah pemutakhiran selesai kita masuk ke tahapan DPT gitu ya. Nah DPSHP ya, pertama setelah pemutakhiran ada DPSHP 1, terus DPSHP 2, baru kita jadi DPT. DPS daftar pemilih sementara. Ya, DPS sementara ya. DPT. Ya, nah setelah itu kita sampai kepada DPT Kang. Alhamdulillah DPT kita sekarang sebanyak 79.596. Itu Kang ya. Jadi jumlah DPT-nya sampai hari ini DPT kita 79.596. Nah, itu jumlah DPT, dan untuk tahap sekarang kita sedang melaksanakan DPTB. Gitu ya. Jadi tahapan DPTB dan DPK kita melaksanakan pelayanan, dan alhamdulillah baru selesai kita melaksanakan asistensi ya. Bersama teman-teman asistensi ke PPS Kang. Sebelumnya kita adakan bintek. Setelah kita dapat bintek dari KPU kemarin, kita juga melaksanakan bintek kepada PPS, dan langsung kita melaksanakan asistensi ke desa-desa selama 2 hari gitu ya. Alhamdulillah telah selesai, dan alhamdulillah sekarang sedang ada pelayanan DPTB, mudah-mudahan dapat terlayani gitu ya DPTB. Ada ini enggak dalam menjalankan tahapan-tahapan, ada kesulitan enggak? Terutama nih di pemutakhiran data pemilih nih, Kang. Bisa ceritain. Ya, alhamdulillah pemutakhiran data pemilih kalau dari proses DPHP sampai DPT yang jadi kendala itu komunikasi kita dengan Pantarlih ya kan, dengan PPS dan Pantarlih itu agak terkendala. Sementara di PPK dan KPU itu dibutuhkan waktu yang cepat. Iya. Ya, jadi kita berjadwal kan ya, pasti. Berkejaran dengan waktu, akhirnya sering kita miskomunikasi ya kan antara itu. Itu yang ke-1. Yang kedua, karena ini kerja aplikasi ya kan, nggak semua di PPS kita ini SDM-nya menguasai dengan aplikasi, sehingga yang tadinya harusnya aplikasi ini mempermudah jadi sulit karena mereka nggak bisa menggunakan, nggak begitu menguasai aplikasi ini. Ya walaupun di di menit-menit terakhir ketika kita menuju DPT udah ada kesamaan persepsi untuk aplikasi. Tapi pada akhirnya bisa selesai. Dan berhasil menetapkan DPT, daftar pemilih tetap yang qualified tentunya ya. Alhamdulillah. Bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Oke. Ya. Masuk sekarang kita di tahapan DPTB. Nah ini yang menarik. Nah iya. Ya kan. Karena ada IPB di situ ya. Ada karena kita punya kampus yang besar. Oke. Kita sempat undang pihak BEM. Kita ngobrol awalan di bulan Agustus awal kita undang BEM IPB, kita ngobrol awal untuk mengetahui berapa banyak jumlah mahasiswa yang ada di kampus terutama ternyata jumlah mahasiswa lebih dari 10.000 ya kan. Akhirnya kita minta sama pihak BEM, coba bisa nggak difilter yang tinggal di Drama Gajah berapa ya. Ternyata mereka juga nggak bisa menjanjikan. Maksudnya yang tinggal di asrama gitu ya? Asrama, atau yang ngekos gitu ya? Yang ngekos. Nah, kalau yang tinggal di asrama mereka bisa ngasih datanya. Tapi yang tinggal di luar asrama mereka nggak bisa ngejamin karena mereka agak kesulitan juga buat ngedata mereka. Ya kan? Akhirnya kita
buat grup bersama. Waktu itu juga kita sempat undang PPK Ciampea, karena kan kebetulan kita bersebelahan dan sama-sama nasibnya dengan Dramaga. Dia juga kebagian. Ada juga ya yang yang ngekos di sana banyak juga. Bahkan kalau dari pengalaman 2019 mereka lebih banyak daripada kita. Jumlahnya. Nah, kalau informasi yang di 2019 itu kan kita ada sekitar 3.000 mahasiswa yang jadi DPTB, ya kan. Nah, di tahun ini kalau dengan menggunakan sistem dan aplikasi, ya kan, kelihatannya nggak akan ketampung semua di Dramaga, ya kan. Makanya strategi kita sekarang kita masifkan sosialisasi terkait dengan surat edaran KPU 695 807 itu kita sosialisasikan, termasuk kita juga sempat beberapa kali rapat dengan Pak Camat, ya kan, minta dibantu untuk mengefus ke RT/RW sampai RT/RW, ya kan, supaya disosialisasikan DPTB ini. Jadi terutama terkait dengan 9 syarat, karena memang banyak masyarakat yang nggak memahami 9 syarat ini, ya kan. Kalau masyarakat yang mereka tahu, pokoknya selama dia kontrak, ya kan, dia tinggal di Dramaga, kemudian namanya terdaftar di DPT tempat lain, dia bisa ngurus itu, ya kan. Sementara kan di surat edaran kita harus memenuhi persyaratan. Nah, inilah yang harus masuk kita sosialisasikan ke sampai tingkat RT/RW, ya kan. Jadi Pak Camat menginstruksikan ke kepala desa menginstruksikan ke RW. Alhamdulillah itu berjalan. Jadi setiap seminggu sekali di grup RT/RW itu ada sosialisasi itu, ya kan. Termasuk ke kampus juga kita minta sama BEM ini untuk terus disosialisasikan di kegiatan-kegiatan mereka terkait dengan 9 syarat itu. Nah, ini yang pelayanan DPTB terhadap kampus IPB ya. Ini sejauh ini, maksud saya gini, apa sudah ada mahasiswa yang berencana akan memilih gitu ya maksudnya saya mahasiswa yang berasal dari luar kota gitu ya, yang akan pindah memilih di Dramaga, seperti apa itu? Sampai saat ini belum ada mahasiswa yang melakukan pelayanan. Memang biasa yang minta DPTB. Dan memang biasanya kalau mahasiswa itu biasanya mendekati seminggu terakhir biasanya. Ya. Makanya kita sosialisasikan H-30. Ya kan, supaya dia nggak lewat dari H-30. Jadi kita minta kepada teman-teman mahasiswa H-30 ini terakhir pelayanan kita untuk belajar, supaya kita bisa mudah memetakannya ya, termasuk menempatkannya di TPS yang tentunya kan tidak hanya di 1-2 TPS itu, bahkan harus tersebar, sebetulnya tersebar gitu ya. Bahkan kalau pemilu yang lalu itu gimana itu? Disebar bagaimana itu? Kalau yang ada TPS khusus, Pak. Oh, ada TPS khusus. Ada 12 ya? 14. Oh, ada TPS di dalam kampus. Dalam kampus, betul. Jadi mereka terkumpul di situ. Nah, kalau sekarang udah TPS bisa dipastikan mereka nyebar ke 10 desa kita. Nah, makanya kita minta kepada terkait dengan pelayanan DPTB ini, khususnya yang warga pindah domisili, ya kan. Kalau memang mereka udah pindah dan mau memilih di sini, cepat melakukan itu, karena bisa dipastikan kuota kita akan berebut sama mahasiswa. Jadi sampai hari ini kan kalau yang langsung meminta gitu ya dari pihak IPB itu belum ada ke kami gitu ya. Tapi kalau yang orang dalam dari Dramaga yang pindah keluar gitu Kang, ada juga yang belajar di luar negeri itu sudah ada kita yang meminta surat untuk pindah memilih. Contohnya dari Babakan dari desa Babakan, karena mereka karena dia diterima sebagai mahasiswa di Amerika ya, di Universitas New York Kang. Nah, akhirnya sudah terdaftar di sini ya. Sudah terdaftar di sini, tetapi kemarin ya awal kemarin dia harus sudah berangkat ke sana Kang, dan itu saat pemilu dia tidak pulang. Gitu kan ya, akhirnya mereka dia minta surat A5 ke kita gitu. Otomatis ya kalau yang belajar di luar negeri itu akan pindah memilih ke luar negeri berarti ke BRI ya, di sananya ya. TPSLN ya. TPSLN betul. TPSLN itu berada.
saya kira nggak mungkin juga ya orang sengaja pulang dari Amerika. Gitu ya. Ada juga dari Dramaga yang ke Jepang katanya ya. Ya. Jadi alhamdulillah Kang. Jadi sementara karena kita juga masih minta nunggu data kan nih dari pihak IPB, dari BEM, sekiranya berapa gitu kan yang dipastikan mereka akan pindah memilih ke kita gitu, ke Dramaga terutamanya. Jadi intinya upaya-upaya sedang dilakukan ya, kaitan dengan kemungkinan adanya DPTB yang berasal dari teman-teman mahasiswa IPB itu ya. Betul. Dan saya kira itu pasti ada ya gitu ya. Hanya pasti ada, kan? Kita belum tahu berapa jumlahnya karena memang harus dipersiapkan atau berstrategi sejak dari awal ya. Iya betul. Tapi itu jadi kendala juga Kang buat kita ketika mereka semua terutama yang ada di asrama ingin memilih di kita gitu kan, karena kan dengan adanya aplikasi adanya aplikasi yang disidari yang otomatis terkunci Kang, hanya kita bisa 6 maksimal itu Kang. Beda-beda, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4 gitu kan, maksimal 6 itu Kang. Nah jadi kita terkendalanya dengan itu Kang. Besar kemungkinan tidak akan tertampung. Tidak akan tertampung besar kemungkinan. Yang di asrama itu misalkan ingin pindah memilih sudah pasti ya. Iya betul. Makanya memang ya teman-teman Dramaga dan Ciampea itu harus betul-betul menyiapkan ya kondisi ini gitu ya. Iya, Oke. Kegiatan sosialisasi nih, salah satu tugas utama PPK itu kan adalah mensosialisasikan seluruh tahapan pemilihan umum itu di tingkat PPK ya, di tingkat kecamatan. Ini bagaimana nih kegiatan sosialisasi dilakukan oleh teman-teman PPK Dramaga? Ya betul. Untuk sosialisasi kita sudah laksanakan. Yang pertama kita ke pemilih pemula Kang. Kita melaksanakan di SMK di Sanggoro waktu itu. SMK di Sanggoro ya betul. Jadi pemilih pemula Kang. Jadi usianya yang baru 17 gitu kan, itu sekitar kelas 11 dan 12 ya peserta waktu itu. Alhamdulillah tersampaikan gitu kan. Juga kita kemarin sosialisasi mengikuti ada Dramaga PES Kang. Nah di Dramaga PES gitu kan kita ikut andil beserta langsung dengan Bawaslu juga. Alhamdulillah PPS juga pada hadir. Kita dengan membuatkan slogan-slogan gitu kan di jalan sambil kita mensosialisasikan pawai sekitar ada 3 kiloan ya kita jalan. Nah kita sambil sosialisasikan di jalan kepada warga masyarakat itu yang termasuk kita juga ikut mensosialisasikan di tempat kegiatan Dramaga PES itu. Selain itu juga kita ke desa-desa gitu ya, ke desa termasuk ke PRT PRW apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Ega itu sudah kita sampaikan Kang, termasuk flyer, terus kan termasuk spanduk dan sebagainya. Kita suruh kepada PPS untuk mencetak itu. Selain di tempat sekretariat PPS atau desa, juga kita suruh ke tempat-tempat umum ya, terutama di tempat PRT PRW itu sudah kita kondisikan. Dan alhamdulillah itu sudah disampaikan oleh pihak PPS gitu kan ke Pak RT Pak RW. Selain tadi dimasifkan dengan surat yang langsung dari Pak Camat gitu kan kepada kepala desa untuk perintahkan kepada Pak RT dan Pak RW agar warganya gitu kan, terutama yang belum terdaftar gitu kan bisa mendaftar sebagai DPTB. Itu kaitan dengan DPTB. DPTB Kang. Betul. Kan sosialisasi ini ada segmentasinya ya. Ini bagaimana nih teman-teman melakukan sosialisasi terhadap segmentasi keagamaan itu dilakukan tidak? Misalkan sosialisasi di majelis taklim gitu ya. Kemudian di kegiatan keagamaan itu. Ya. Nah, kebetulan kan kita melakukan itu juga. Kebetulan kita di masyarakat Kang Dika juga ada punya pengajian RT RW Kang di Sedesa Babakan ya. Saya juga kebetulan ada pengajian RW dan itu kita minta izin kepada panitia ataupun pihak DKM untuk menyampaikan sosialisasi itu. Kita laksanakan itu Kang untuk di keagamaan juga sama. Pada waktu
HUT RI yang ke-78 kemarin itu. Iya, betul. Dilakukan juga ya kegiatan sosialisasi ya. Ya, itu di Dermaga PES kan. Kita di Dermaga Kecamatan PES itu saat Dermaga. HUT RI. Setelah HUT RI kan tanggal 19 Agustus kemarin waktunya. Itu dalam rangka HUT RI. Itu dalam rangka HUT RI kita ikut partisipasi dalam kegiatan Dermaga Festival. Salah satunya kita ikut dalam pawai karnaval. Pawai karnaval kita sebagai penyelenggara pemilu gitu kan. Bergabung antara PPK dan Panwas, juga PKD dan PPS gitu kan. Terus ini bagaimana antusiasme masyarakat tuh terhadap upaya atau kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman nih, di tanggapan gitu, sikap masyarakat tuh. Alhamdulillah kan, gitu ya. Untuk tanggapan dari masyarakat gitu kan, karena kita sambil pawai gitu kan, banyak yang nonton juga kan di pinggir-pinggir jalan. Akhirnya kita ini kan siap gitu kan. Jadi kita dengan poster, dengan spanduk gitu kan, juga kita sambil kita umumkan gitu kan kepada masyarakat. Sekaligus jangan lupa gitu kan, kita mengajak untuk pemilu 2024 14 Februari siapa gitu kan. Alhamdulillah kan antusias itu pengetahuan ini nih, pengetahuan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 ya. Maksud saya hari dan tanggalnya itu. Ya. Sejauh mana nih di Dermaga nih? Apa masih banyak nggak nih kira-kira masyarakat yang belum tahu? Teman-teman kan melakukan survei ya? Iya betul. Bagaimana itu? Itu pernah kita laksanakan itu ya. Kita variatif, ada yang kalau yang masuk ke dalam, ya kan, yang posisinya dia agak ke dalam, agak perkampungan lah. Itu memang mereka ada yang nggak tahu, belum tahu, ya kan. Cuman begitu kalau kita geser ke wilayah yang dekat desa, ya kan, dekat desa atau di dekat tempat kita memasang pamflet atau spanduk, ya umumnya mereka tahu, gitu kan. Makanya akhirnya timbullah pemikiran kita, ini kayaknya kita harus pasang brosur atau pamflet, ya kan, di RT-RT. Makanya kita buat itu di RT-RT. Tapi mayoritas masyarakat sudah tahu ya. Mayoritas tahu kan, terutama yang itu aja. Tapi kan kalau kalangan mahasiswa, kalangan pelajar gitu kan, kalangan pegawai, alhamdulillah mereka sudah tahu. Tapi kalau yang di pelosok gitu kan, terutama emak-emak, kita tanya emak-emak gitu kan. Desa Babakan mah hampir semua tahu. Desa Babakan. Desa Babakan Cikarawa. Ada ini berdekatan dengan kampus. Dengan kampus. Ya, tapi kalau udah masuk ke daerah Purwasari yang agak jalannya yang turun, petir, gitu kan, pelosok, petir gitu kan. Nah itu mereka masih kurang paham. Oke. Ini selama menjadi PPK nih, bagaimana nih suka dukanya ya? Nah ini bagian SDM banyak sukanya nih, banyak dukanya nih jadi PPK ini. Tentu dengan pengalaman sekarang menjadi PPK, saya rasa disebut suka pasti banyak dukanya juga ada. Jadi lebih banyak sukanya, duka ada, tapi sedikit. Jadi bagaimana tuh, seperti apa? Jadi sukanya kita mulai dari tahapan rekrutmen ya, dari kita mengikuti tahapan CAT, wawancara, sampai akhirnya kita dilantik, terpilih. Itu suka. Secara otomatis kan kita yang paling suka itu bagian dilantiknya. Banyak teman yang tadinya hanya misalkan di sekecamatan atau satu desa aja, kita lingkupnya udah temannya banyak sekabupaten. Dan lebih sukanya lagi kita sudah sedikit jadi selebritis kan sekarang, terutama di kecamatan gitu kan. Nah jadi ketika orang ketemu yang tadinya nggak kenal Kang Dika juga kan, PPK walaupun nggak kenal nama gitu kan. Nah mungkin itu sukanya. Tapi ketika kita sudah harus cepet-cepet data selesai, login selesai gitu kan. Nah itu pasti ada dukanya kan. Kenapa? Karena mereka tidak langsung merespon kita kadang-kadang ya gitu, apalagi yang kadang susah gitu kan, iya Kang belum. Nah gitu kan, termasuk kemarin kita terakhir yang sitab ya. Gitu kan ya. Tapi pada akhirnya bisa dikerjakan. Alhamdulillah bisa dikerjakan. Karena ada peribahasa yang mengatakan begini, tidak ada
pekerjaan yang sukar untuk dikerjakan jika kita mau mengerjakan. Ya, betul. Pada kita kerjakan dulu. Ya, betul. Pastilah akan selesai. Gitu. Ya, betul. Oke, harapan teman-teman PPK Dramaga nih untuk pemilu 2024 ini seperti apa? Harapan dari sisi penyelenggaraannya, jalannya penyelenggaraan maksud saya. Harapan juga dari sisi hasilnya. So, silakan siapa yang harapan kita dari PPK Dramaga, kita berharap pemilu berjalan dengan lancar, tidak ada bentrokan, tidak ada konflik, dan hasilnya pun sesuai dengan harapan pemilu itu sendiri. Bisa membawa kepada negara atau masyarakat yang lebih sejahtera, yang gitu ya. Dan mudah-mudahan progres gitu Kang akan lebih baik dari pemilu sebelumnya. Mudah-mudahan kita targetkan itu Kang ya, mudah-mudahan bisa mencapai di atas 80%. Dari sisi partisipasi pemilih ya. Iya, dari partisipasi pemilih Kang. Gitu kan, karena kita melihat 2019 kemarin gitu ya, partisipasi memang di atas 70 gitu kan. Nah, mudah-mudahan sekarang akan lebih baik lagi gitu kan. Nih, yang terakhir nih, pertanyaan buat teman-teman. Pesan nih untuk pemilih ya. Pesan untuk teman pemilih, khususnya teman pemilih yang ada di Kecamatan Dramaga. Silakan, Maga. Siapa? Mari kepada pemilih yang ada di Kecamatan Dramaga, jangan lupa di tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS-nya, gunakan hak pilihnya. Suara Anda menentukan nasib bangsa. Gitu. Suara Anda menentukan nasib bangsa ya. Oke, teman-teman. Ya memang pemilu ini ya memang harus dilaksanakan oleh kita sebagai penyelenggara pemilu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas, penuh loyalitas ya, sehingga kita harapkan apa yang menjadi harapan KPU, pemilu itu betul-betul bisa menjadi sarana integrasi bangsa. Dan kita sebagai penyelenggara pemilu juga bersama KPU kita menjadi penyelenggara bisa bahagia. Bersama KPU kita bahagia. Oke, teman-teman, sebenarnya saya masih ingin lebih banyak lagi berbincang, tapi karena memang kita ada durasi waktu, saya kira kita cukupkan ya bincang-bincang kita di sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan teman-teman PPK Dramaga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Dan tadi itu terus bahagia, terus bersemangat untuk menjalankan sisa-sisa tahapan yang sampai puncaknya nanti tentunya akan di tanggal 14 Februari 2024. Oke, terima kasih Kang. Sama-sama. Terima kasih Kang. Terima kasih. Oke, teman pemilih, itulah bincang-bincang kami KPU Kabupaten Bogor. Saya Gus Solah ya, mengucapkan selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan jangan lupa ya selalu untuk membuka channel YouTube-nya KPU Kabupaten Bogor, dan jangan lupa juga tentunya untuk like and subscribe. Terima kasih atas perhatian teman pemilih. Terima kasih juga atas kehadiran teman-teman semua. Sama-sama. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.